Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan pemirsa, perbincangan kita masih terkait dengan pemberian vitamin A dan obat cacing. Nah, saya ingin bertanya nih ke Dokter Else. Sebenarnya untuk vitamin A ini apakah memang boleh diberikan kepada seluruh anak, Dok? Apakah terdapat kontraindikasi pada anak-anak yang memiliki riwayat penyakit penyerta, misalnya kayak hepatitis B, atau ada orang-orang yang memang tidak diperbolehkan menerima vitamin A, Dokter? Kalau sejauh ini sih kayaknya aman-aman aja ya untuk semua anak-anak. Cuman tapi kalau dari teorinya memang ada beberapa kontraindikasi untuk pemberian vitamin A ini. Yang kalau untuk anak-anak sih kalau memang dianya ada kecenderungan alergi terhadap vitamin A. Tapi sejauh ini sih nggak ada ya. Kalau pengalaman pribadi nggak pernah ada yang namanya ini anaknya ada alergi vitamin A kayak gitu ya, dan tidak boleh diberikan vitamin A. Atau dengan anak-anak yang memang ada mungkin kelainan bawaan pada ginjalnya seperti itu ya, pada hati, itu kontraindikasi. Atau memang harus rekomendasi dari SPA-nya boleh atau tidak untuk pemberian vitamin A. Itu kalau yang dari segi anak-anaknya. Kontraindikasi yang berikutnya sih sejauh ini pada ibu hamil ya, pada ibu yang hamil itu tidak disarankan untuk pemberian vitamin A. Lebih disarankan mungkin mendapatkan vitamin A-nya itu dari makanan, dari sayur, dari daging, protein, dan lain-lainnya seperti itu. Oke, kalau tadi kita bicara tentang ibu hamil, kalau ibu menyusui perlu juga nggak nih, Dok, dapat suplementasi dari vitamin A? Saya ada baca sih tidak diperlukan vitamin A, tapi bukan kontraindikasi mutlak ya. Cuman ada yang menyebutkan bahwa salah satu kontraindikasinya itu salah satunya tadi ibu hamil dengan ibu menyusui dan hipervitaminosis vitamin A seperti itu yang dalam artian dia kelebihan vitamin A atau dianya memang mengkonsumsi vitamin A yang secara berlebihan seperti itu. Itu sih yang pernah dibaca. Oke, berarti memang harus tetap ada resep dokter ya, Dok, karena selain ada kekurangan ada kelebihan juga ternyata dalam vitamin A ini ya, Dok. Karena ada sih memang pengalaman yang di lapangan kan kita ngasih misalnya kalau untuk anak-anak yang masih umur 6 bulan sampai 11 bulan kan yang kapsul yang biru seperti itu ya. Cukup satu aja dikasih ke anaknya seperti itu ya. Kalau yang anak-anak yang 1 tahun ke atas yang kapsul merah. Kadang kan ada ibu-ibu yang kadang mau kasih 2, mau kasih 3. Hal secara dosisnya atau saran untuk penggunaannya itu kan cukup satu kapsul untuk anak dan sesuai dengan usianya, sesuai dengan warna kapsulnya seperti itu. Jadi kadang ada ibu-ibunya lihat temannya dapat yang biru, mau yang biru, lihat anak temannya dapat yang merah, mau yang merah seperti itu ya. Jadi itu harus memang betul-betul diberikan oleh tenaga kesehatan dan harap dipatuhi dan tidak menyalahi aturan dalam penggunaannya seperti itu. Kelebihan tadi seperti yang dokter katakan ya, Dok, tentunya ada ibu yang ingin anaknya lebih superior mungkin ya, lebih superior di atas anak-anak lainnya. Apakah kalau kelebihan ada resiko ke ginjal atau hatinya juga, Dok, side effect-nya? Pasti ada ya, karena kan kalau yang namanya suplemen itu kan namanya obat ya, lagi-lagi obat, dan itu kan merupakan zat kimia dan tidak boleh diberikan secara dosis yang berlebihan. Apalagi salah dosis, yang harusnya dia mendapatkan yang kapsulnya yang biru malah dikasih kapsul yang merah. Itu kan sangat menyalahi secara umur dan dosisnya seperti itu ya. Memang ada beberapa efek sampingnya kalau dianya itu vitamin A-nya itu berlebihan. Mungkin kalau yang gejala awalnya kayak orang keracunan lah, ada mual muntah atau gangguan di saluran pencernaannya. Tapi kalau memang dia yang memang kayak overdosis yang berlebihan, ya bisa saja dia mengalami gangguan di hatinya, di ginjalnya, karena kan di situ proses untuk mengabsorpsi, untuk metabolisme obat-obat kan di sana seperti itu. Berarti tetap harus dengan anjuran dokter ya, Dok, ya, nggak boleh sembarangan pemirsa, walaupun udah dijual di apotek ya, Dok, semuanya, tapi tetap harus dengan anjuran dokter. Kalau tadi kita ngomong vitamin A, sekarang kita ngomong obat cacing lagi nih, Dok. Siva nanya ke dokter Reni dulu. Obat cacing kan digaungkan dia itu pemberiannya 6 bulan sekali ya, Dok, ya. Nah, kalau misalnya anak tersebut nggak ada gejala, Dok, apakah memang perlu juga pemberian obat cacing 6 bulan sekali ini, dokter? Sebenarnya walaupun anaknya nggak bergejala, tapi kan ini masuk program ya, Dok, ya. Jadi kan tiap 6 bulan memang sebaiknya disarankan untuk menggunakan, karena kan
kita nggak tahu aktivitas yang kita lakukan, terus apakah makan kita itu bersih atau enggak. Apalagi kalau misalnya kita banyak jajan-jajan di luar kan, nggak tahu tuh pengaruh-pengaruhnya seperti apa. Makanya sebenarnya tetap digalakkan tiap 6 bulan sekali itu minum obat cacing sebaiknya. Cuma ya memang lebih dianjurkan itu masa-masa usia balita, kemudian anak-anak usia sekolah. Kalau sekarang tuh mungkin gabung dalam program BIAS nggak dok kalau di puskesmas ya, gitu ada bulan-bulannya jadinya. Oke, kalau tadi berarti memang aman ya dok ya untuk pemberian obat cacing 6 bulan sekali karena memang udah ada programnya, memang udah ada program pemerintah dan mencegah kalau misalnya ada infeksi cacing yang nggak ada gejala ya, nggak ada gejala agar tidak terjadi lagi kasus seperti adik raya ya dok. Nah kalau misalnya anak ini melakukan pola hidup bersih dan sehat itu apa aja sih dok sebagai orang tua yang kita harus tahu nih atau awareness yang harus kita lakukan terhadap pola hidup bersih dan sehat karena dari tadi kan kita lihat obat cacing ini dia prinsipnya adalah kembali lagi ke pola hidup bersih dan sehat ya dok. Oke. Sebenarnya yang orang tua mesti lakukan itu adalah mengajarkan anaknya gimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar. Jadi kan kalau anak-anak itu nggak apa-apa ya main kotor. Jadi jangan pula habis dari sini anak-anak nggak boleh main kotor gitu kan, jangan gitu kan. Tetap malah kita memang dianjurkan untuk membiarkan anak kita sebebas-bebasnya, jadi bermain sepuasnya mereka gitu kan. Apalagi di usia-usia saat ini mereka lagi mencari-cari, itu biasanya keingintahuannya tinggi, jadi nggak bisa untuk dilarang-larang, jangan, malah itu akan mempengaruhi psikologis anaknya. Jadi yang kita anjurkan adalah mengajarkan anaknya gimana sih caranya setelah main kotor cuci tangan yang baik, cuci tangan dengan sabun gitu kan. Kemudian ajarin dia langkah-langkahnya, kan kita punya langkah-langkah ya, 6 langkah mencuci tangan itu yang bisa misalnya pemirsa lihat secara langsung ada di YouTube, itu udah banyak tuh gimana caranya mencuci tangan yang baik dan benar. Nah itu bisa diajarkan ke anaknya. Jadi kalau misalnya anaknya udah menerapkan itu, mereka mau main ataupun misalnya makan gitu kan, mereka bisa langsung cuci tangan. Oke, berarti memang Lebih harus diterapkan juga ya dok ya terkait dengan cuci tangan yang baik. Jadi pemirsa di rumah nih nggak boleh nganggap sepele ya cuci tangan yang memang kadang cuma pakai air aja ya dok ya. Cuma pakai air aja atau misalnya sabun bentar gini-gini udah selesai gitu. Memang kan. ada waktunya juga dok berarti. waktunya. Ada waktu tertentu yang memang bisa membunuh kumannya ya dok ya. Tadi dokter juga sempat bilang ada beberapa jenis cacing ya dok ya. Bukan cuma satu aja cacing yang menginfeksi seperti ada di kulit ataupun dia bisa inangnya di usus. Kalau misalnya cacing ini apakah semua cacing bisa menginfeksi manusia dok atau memang ada yang menginfeksi hewan aja dok? Oke, ada memang tipikalnya cacing yang juga menginfeksi ke hewan ya. Cuma dia juga infeksi ke manusia gitu. Jadi dia bisa ke manusia, bisa ke hewan jenisnya, sama-sama jenisnya. Beda, cuma beda enggak yang manusia menginfeksi yang hewan enggak. Cuma kadang beberapa juga itu kan mereka punya perantara, hewan-hewan perantara nantinya yang bisa langsung ke manusia. Jadi perantara aja. Cuma apakah ini juga kena ke hewan bisa, tergantung jenis cacingnya nih, jenis cacing apa dulu. Cuma sebenarnya yang perlu pemirsa ketahui nggak ngarah ke sananya sih. Jadi kenapa sih sebenarnya kita mengantisipasi jangan sampai kita kena infeksi cacing ya? Karena kan bahayanya satu, dia mengganggu penyerapan nutrisi nih di dalam tubuh kita ya. Terus dia juga mengurangi permukaan luasnya penyerapan untuk nutrisi-nutrisi yang masuk. Sama nih cacing-cacing itu banyak lagi nih. Ada tipikalnya kalau misalnya kita kena cacing tambang, itu kan dia juga bakal menyebabkan kehilangan darah. Jadi anaknya bisa jadi anemia. Nah, ketika dia anemia defisiensi, yang paling banyak defisiensi besi ya, karena ibaratnya kena cacing tambang, itu kan akhirnya pertumbuhannya keganggu, kemudian juga pola berpikir konsentrasinya pun juga akhirnya menurun. Nah, itu kan yang kita mau cegah ya, jangan sampai ngarahnya ke sana. Karena kan usia-usia di bawah 2 tahun atau di bawah 5 tahun itu usia-usianya mereka masih tumbuh dan berkembangnya itu masih sangat harus diantisipasi lah. Oke, walaupun dianggap sepele berarti dampaknya sangat besar ya dok ya untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak dan juga mempengaruhi stunting tentunya. Baik pemirsa, akan kita lanjutkan perbincangan kita, tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.